absen 13. Perkenalkan, nama saya Nikita Idris Amnesha, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nyoman Yusri Nana Dewi, nomor absen 30. Sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini saya akan membahas materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian tanah, yang kedua faktor pembentuk tanah, yang ketiga sifat-sifat tanah, yang keempat jenis-jenis tanah dan persebarannya, kemudian manfaat tanah, yang keenam kerusakan tanah, dan yang terakhir adalah konservasi tanah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian tanah. Tanah atau disebut dengan pedosfer adalah lapisan paling atas dari litosfer yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan, bahan organik, bahan anorganik, air, dan udara. Tanah merupakan lapisan muka bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman, serta menyuplai kebutuhan air dan udara. Faktor pembentuk tanah. Yang pertama adalah iklim. Faktor iklim yang mempengaruhi pembentukan adalah curah hujan dan suhu udara. Dalam proses pembentukan tanah, unsur curah hujan yang paling berperan adalah jumlah curah hujan dan intensitas hujan. Jumlah curah hujan berpengaruh terhadap jumlah air yang meresap ke dalam tanah dan akan berpengaruh terhadap reaksi kimia yang terjadi dalam tanah. Yang kedua adalah organisme. Organisme atau jasad hidup yang berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah adalah tumbuhan. Berikut pengaruh organisme dalam proses pembentukan tanah. Yang pertama adalah mempercepat proses pelapukan berupa pelapukan organik, dan yang kedua adalah membantu proses pembentukan humus. Kemudian yang ketiga adalah bahan hidup. Bahan hidup tanah adalah bahan pemula tanah yang tersusun dari bahan organik atau mineral. Bahan hidup dapat berasal dari bahan tanah yang terendapkan akibat proses transportasi dan dapat berupa buatan. Yang keempat adalah topografi. Topografi adalah tinggi rendahnya lereng yang berpengaruh pada aliran permukaan. Arah aliran air mengikuti bentuk relief, yaitu dari daerah tinggi menuju daerah yang lebih rendah. Hal itu mempengaruhi pelapukan batuan dan tingkat erosi yang terjadi. Keadaan topografi suatu daerah akan mempengaruhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tebal atau tipisnya lapisan tanah. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya lebih tipis karena tererosi. Daerah yang dapat lapisan tanahnya tebal karena teriodasi sedimentasi. Yang kedua adalah sistem drainase atau pengaliran. Kemampuan tanah meloloskan air serta lama tergenang akan berdampak pada sifat kimia tanah. Daerah yang di drainasenya jelek dan sering tergenang menjadikan tanah bersifat asam. Waktu. Semakin lama waktu pembentukan tanah, maka semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Waktu pembentukan tanah berbeda-beda, tergantung pada bahan induknya. Tanah yang berasal dari bahan induk batuan keras memerlukan waktu yang lama untuk pembentukan tanahnya dibandingkan dengan yang terbentuk dari batuan lunak. Bahan induk berupa material lepas-lepas seperti abu vulkanik memerlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan bahan induk berupa material keras. Selanjutnya, sifat-sifat tanah. A. Sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah merupakan sifat tanah yang dapat dilihat langsung oleh mata dan dirasakan dengan sentuhan. Sifat fisik tanah meliputi warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, bobot isi, bobot jenis, kedalaman efektif, drainase, permeabilitas tanah, kembang kerut tanah, dan porositas tanah. B. Sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah merupakan sifat tanah yang baru diketahui setelah dilakukan pengujian. Sifat kimia tanah meliputi kandungan bahan organik, dalam kurung C organik, unsur hara tanah, dalam kurung M total, keasaman tanah, dalam kurung pH, serta unsur kimia tanah lain, dalam kurung fosfor, kalium, natrium, kalsium, dan magnesium. C. Sifat biologi tanah.
Sifat biologi tanah adalah partikel-partikel padat berupa makhluk hidup pembentukan tanah. Sifat biologi tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur, meliputi total mikroorganisme tanah, jumlah jamur tanah, jumlah bakteri pelarut atau fosfat, dan total respirasi tanah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis tanah dan persebarannya. A. Tanah vulkanik. Tanah vulkanik dari material gunung berapi yang dikeluarkan ketika terjadi erupsi. Mineral primer pada tanah vulkanik umumnya dalam bentuk fraksi pasir dan sebagian fraksi debu. Mineral primer tersebut merupakan hasil pelapukan fisik dari bahan piroklastik yang dikeluarkan saat erupsi gunung berapi. Tanah vulkanik dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tanah andosol terbentuk dari abu vulkanis yang mengalami pelepukan, memiliki ciri-ciri yaitu berwarna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan memiliki kesuburan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan hutan. Tanah andosol dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Kedua, tanah regosol terbentuk dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butiran kasar dan belum mengalami pelapisan. Memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organik rendah. Dapat dimanfaatkan untuk pertanian palawija, tebu, dan kelapa. Tanah regosol dapat ditemukan di daerah lereng gunung berapi, pantai, dan bukit pasir, pantai yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. 3. Tanah aluvial terbentuk dari material hasil erosi yang terendahkan di daerah dataran rendah. Jenis tanah ini belum terbentuk struktur dan tekstur. Tanah aluvial memiliki kesuburan tingkat sedang hingga tinggi. Umumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Persebarannya meliputi Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan, Papua. B. Tanah organosol atau tanah organik. Jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik. 1. Tanah humus terbentuk dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya yaitu warna kehitaman, tidak menampakkan pelapisan pada profil tanah, tidak bertekstur, mengandung bahan organik dan sangat subur. Pemanfaatnya sebagai lahan pertanian tersebar di daerah Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. 2. Tanah gambut terbentuk dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Memiliki ciri-ciri yaitu berwarna coklat hingga hitam, bersifat asam dan unsur hara rendah, sehingga tidak subur. Saat ini kebanyakan tanah gambut dimanfaatkan untuk lahan kelapa sawit. Tanah gambut tersebar di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Meram, dan pantai selatan Papua. Selanjutnya akan tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang membentuk dari pelapukan batuan. Tanah litosol memiliki ciri-ciri yaitu kedalaman tanah dangkal kurang dari 30 cm. Tekstur beraneka ragam, umumnya berpasir, tidak berstruktur, terdapat kandungan batu dan kerikil, serta memiliki kesuburan yang bervariasi. Tanah litosol hanya dapat ditumbuhi alang-alang. Persebarannya di topografi berbukit, pegunungan, dan lereng miring sampai curam yang dapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Tanah podzol. Jenis tanah ini terbentuk dari daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Tanah podzol memiliki ciri-ciri yaitu berwarna pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat asam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Tanah podzol umumnya dimanfaatkan untuk
pertanian, palawija. Penyebaran di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 2000 mm per tahun. Tapa bulan kering. Dan topografi pegunungan meliputi daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Tanah laterit terbentuk dan tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang, meresap dan mengalir ke dalam tanah. Bercirikan warna coklat kemerah-merahan dan tidak berstruktur. Persebarannya meliputi Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Tanah mergel. Tanah mergel terbentuk dari hasil campuran larutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Jenis tanah ini tidak subur sehingga pemanfaatannya terbatas untuk hutan jati. Persebarannya meliputi Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Tanah terra rosa atau kapur. Tanah kapur berasal dari pengendapan organisme laut yang terangkat oleh proses geologi. Tanah kapur dapat digolongkan menjadi berikut. Yang pertama, tanah rensina terbentuk dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi, bercirikan warna putih, hitam, bercirikan warna putih hingga hitam. Kedalaman tanah yang dangkal dan unsur hara yang rendah. Pemanfaatannya terbatas untuk palawija dan hutan jati. Tersebar di daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Yang kedua, tanah Mediteran terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur teras dan batuan sedimen lainnya. Memiliki ciri-ciri yaitu warna putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Dapat dimanfaatkan untuk pertanian, lahan kering, dan hutan jati. Persebarannya meliputi pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, meliputi pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya akan jelaskan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat tanah. Tanah tempat manusia berpijak memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman, penyediaan kebutuhan primer tanaman seperti air, udara, dan unsur-unsur hara, penyediaan kebutuhan sekunder tanaman, yaitu zat-zat pemacu pertumbuhan seperti hormon, vitamin, dan asam organik. Dan yang terakhir, habitat biota tanah seperti organisme, penggemur tanah, hama, dan penyakit tanaman. Kerusakan tanah. Kerusakan tanah adalah menurunnya kemampuan tanah untuk dimanfaatkan yang disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak terkontrol. Kerusakan tanah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam meliputi erosi tanah, longsor, dan pencucian tanah. Yang kedua, faktor perilaku manusia meliputi kerusakan hutan, pertambangan terbuka, dan ladang berpindah. Selanjutnya, konservasi tanah. Untuk mencegah dan mengatasi kerusakan tanah dapat dilakukan dengan konservasi tanah. Upaya tersebut dilakukan dengan pemeliharaan dan perlindungan tanah secara teratur guna mengurangi serta mencegah terjadinya erosi atau terjadinya perubahan secara kimiawi atau biologi dengan cara pelestarian. Metode konservasi tanah dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode vegetatif. Metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah menggunakan tanaman atau tumbuhan untuk mengontrol erosi akibat dari air hujan dan aliran permukaan.
Ada beberapa cara mengawetkan tanah melalui metode vegetatif antara lain. Yang pertama, penanaman secara berbaris. Yang kedua, penanaman berganda. Yang ketiga, penanaman bergilir. 4, reboisasi atau penghutanan kembali. Yang kedua, ada metode mekani atau teknik. Metode mekani adalah metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan tanah. Beberapa cara yang umum dilakukan pada metode mekanik yaitu: 1. Pengolahan tanah menurut garis kontur. 2. Pembuatan tanggul atau buludan. 3. Pembuatan teras. 4. Pembuatan saluran air atau drainase. Yang terakhir yaitu metode kimia. Metode kimia dilakukan dengan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisik yang menentukan erosi. Bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan kemantapan struktur tanah disebut soil conditioner atau pemantap tanah. Tanah dengan struktur mantap tidak mudah hancur oleh pukulan air hujan sehingga air infiltrasi tetap besar dan aliran permukaan tetap kecil. Baik, dari presentasi kami apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, sekian dari presentasi kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.